Kurikulum Merdeka ini menurut saya sih kurikulumnya menarik ya. Banyak hal yang baru dan yang tidak biasa dari kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu. Mendasar menurut Bapak antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013? Jadi ada beberapa hal. Salah satunya ya yang membedakan antara kurikulum Merdeka itu adanya pertama adanya Project P5. Project P5 ini menarik. Jadi dia polanya dia lintas materi. Jadi bukan misal ada pembelajaran misal ya bahasa Indonesia dia buat proyek sendiri, kemudian PKN dia buat proyek sendiri dan seterusnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi P5 ini lebih ke ada yang digali dari aset sekolah yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi ciri khas dari sekolah itu, poin apa yang bisa dikembangkan dan menjadi daya tarik untuk sekolah itu. Nah, itu bisa dijadikan proyek atau beberapa permasalahan yang muncul di sekolah itu jadi dinaikkan sebagai proyek untuk memberi solusi terhadap hal-hal yang muncul di sekolah itu. Kemudian itu jadi yang pertama adalah yang berbeda itu adalah P5. Kemudian yang kedua yang menarik juga adalah tuntutan untuk kolaborasi. Kolaborasi ini tuntutannya salah satunya adalah dengan penerapan fase. Jadi kalau misalnya kurikulum 2013 ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu punya hal yang berbeda ya. Kalau dulu namanya kompetensi inti atau kompetensi dasarnya beda. Nah, sedangkan kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu istilahnya menggunakan kata capaian pembelajaran per fase. Jadi kelas 1, kelas 2 fasenya sama. Nah, guru-guru mengapa dikatakan kolaboratif? Jadi guru-guru kelas 1 dan kelas 2 ini harus bekerja sama untuk menentukan capaian pembelajaran ini agar tercapai. Ada pembagian lingkup materi dari kelas 1 kelas 2 akhirnya dan tidak bisa terpisah. Misalnya kelas 1 mau menentukan sendiri, kelas 2 mau menentukan sendiri, itu tidak bisa. Nah, justru ini menarik, ada kolaborasi. Dan ada lagi poin yang menjadi tuntutan di kurikulum Merdeka selain P5-nya, kemudian ada juga penggunaan fase dalam capaian pembelajaran. Ada juga tuntutan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu poin-poin penting yang menurut saya sih hal yang berbeda dan dikuatkan dalam kurikulum Merdeka dari kurikulum sebelumnya. Apakah pergantian ini tidak terlalu cepat? Kalau terlalu cepat ya itu normatif ya. Kalau kita lihatnya dari mana terlalu cepatnya atau justru terlalu lambat. Jadi kalau kita misalnya melihatnya, ganti kurikulum terlalu cepat karena 2013 ada sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan, itu tidak bisa juga kita bilang terlalu cepat gara-gara itu. Jadi kita harus melihat dulu apa alasan perubahan kurikulum. Jadi kalau misalnya kita melihat perubahan kurikulum didasarkan pada sekedar mengganti nama, sekedar mengganti misalnya KIKD jadi CP dan sebagainya, itu memang tidak perlu yang seperti itu. Tetapi kalau saya melihat kurikulum Merdeka ini justru jawaban. Dan kalau misalnya ditanya apakah terlalu cepat, justru ini terlambat. Karena kurikulum Merdeka ini ya harusnya memang segera dan cepat direspon oleh guru-guru terutama dan juga untuk sekolah-sekolah agar bisa segera menyesuaikan diri, beradaptasi, karena ini sudah saya kira kurikulum Merdeka ini jawaban dari tuntutan pendidikan secara nasional maupun global. Jadi artinya tuntutan pendidikan secara global tidak lagi seperti kita di kurikulum sebelumnya. Saya tidak mengatakan kurikulum sebelumnya jelek, bukan ya, tapi saya melihat bahwa perubahan-perubahan itu memang sudah sesuai dan diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat terjadi di dunia secara global. Apakah
sekolahan ini telah menerapkan kurikulum merdeka? Iya, sudah. Kami sudah saat ini kelas apa ya? Kelas 1 dan kelas 4. Jadi dari tahun ajaran ini 2022-2023 itu kelas 1, kelas 4, dan tahun depan kami sedang bersiap untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Sejak kapan, Pak? Kalau yang kurikulumnya yang untuk kelas 1, kelas 4 sudah dimulai dari awal tahun ajaran kemarin, yang sedang berjalan saat ini berarti 2022-2023. Jadi di bulan Juli 2022 itu sudah start kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan nanti 2023 ini tahun ajaran baru itu persiapannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 1, kelas 2. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan kurikulum? Pernah. Sudah berapa kali, Pak? Perhatian kurikulum ya itu tadi satu yang menarik dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tidak menuntut kita harus mengikuti pelatihan secara misalnya ada harus menunggu, tidak. Di kurikulum merdeka itu kita bisa lebih cepat merespon perubahan. Kalau saya secara pribadi untuk pelatihan itu yang pelatihan yang tingkatnya tingkatnya provinsi ya, itu saya sudah 2 kali. Kemudian yang kami adakan sendiri di tingkat sekolah dalam bentuk in-house training itu kami sudah mengadakan 2 kali di sekolah ini. Dan juga ada pelatihan-pelatihan mandiri yang kami ikuti dari misalnya platform Merdeka Mengajar di PMM ya, yang dibuat oleh kementerian, dan juga pelatihan-pelatihan yang di luar misalnya ada pelatihan yang diadakan oleh sebuah organisasi pendidikan, biasa saya ikut juga. Jadi ada berapa ya, kalau jumlah udah sering lah ada berapa ya, Bagaimana implementasi proyek tentang kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas? Jadi proyek di sini itu tadi kita mau dilihat dulu yang dimaksud ini proyek apa. Kalau proyek P5 hal yang berbeda dengan proyek ketika kita menerapkan project based learning dalam pembelajaran, itu hal yang berbeda yang sering jadi menurut saya sering disalahpahami. Artinya ketika kita bicara project P5 itu hal yang berbeda dengan project pembelajaran di kelas gitu. Jadi itu tadi, kalau misalnya project P5 kan tuntutan akhirnya adalah pencapaian profil pelajar Pancasila, sedangkan project kelas itu adalah untuk pembelajaran intrakurikuler. Jadi hal yang berbeda. Jadi saya harus memperjelas ini yang dimaksud pertanyaan Mbak, ini project yang mana. Jadi seperti itu ya, kita harus melihatnya. Kalau project kelas maksudnya project based learning atau satu pendekatan atau satu metode pembelajaran berbasis proyek itu di kelas itu hal yang berbeda dengan project P5. Nah, jadi kalau misalnya yang ditanya adalah project P5, maka kaitannya adalah bagaimana efeknya kepada siswa ya. Di sini kan tuntutannya adalah bagaimana anak-anak apakah berhasil project ini untuk membawa anak terhadap visi pendidikan Indonesia, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Bagaimana, apakah mereka semakin kuat inovasinya, kreativitasnya, apakah mereka mau bergotong royong, apakah mereka berpikir kritis dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana diimplementasikan dalam pembelajaran? Ya, gini. Jadi kalau kita lihat ya, yang jelas kita 6 profil pelajar Pancasila itu tetap ya. Kami dulu mengadopsi kami juga salah satu sekolah yang menjadi sasaran untuk penerapan pendidikan karakter dulu, PPK. Maka poin-poin tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sampai sekarang masih kami pakai.
kami punya program-program seperti pohon budaya. Kemudian kalau Mbak tadi datangnya dari pagi, maka akan melihat guru-guru setiap hari menyambut siswa di depan, itu pasti. Jadi tidak pernah satu hari dilewatkan kecuali guru-guru pasti ada yang menyambut siswa di pagi hari. Itu yang ingin kami kuatkan ya dalam program ini. Terus misalnya lagi pembelajaran mandiri, poin mandiri dalam profil belajar Pancasila. Kami fokus juga ke hal-hal tersebut dengan penguatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Guru-guru sering mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk membuat pelatihan internal yang mengarahkan agar siswa nanti bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi untuk poin apa saja yang diimplementasikan, sebenarnya kami sudah sudah mencakup hampir semua profil belajar Pancasila itu kami terapkan semua.